Wes, 3, 2, 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Mohon izin memulai. Baik, teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan dengan tema karakteristik manusia di Indonesia. Adapun latar belakang masalah yang saya ambil dari presentasi kali ini adalah ya seperti yang tertera di layar, yaitu di situ terdapat sebuah berita yang bersumber dari https://www.bola.net, di mana pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, terkejut melihat kebiasaan jam karet di Indonesia. Nah, kasus yang saya angkat ini adalah keterkejutan dari pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, karena kebiasaan jam karet di Indonesia. Adapun fenomena ini terjadi dalam lingkungan sepak bola profesional, di mana ketepatan waktu seharusnya harus menjadi prioritas, dan di mana mencerminkan benturan budaya antara standar profesionalisme internasional dengan karakteristik lokal. Nah, kasus ini menarik karena yang pertama, satu, terjadi di lingkungan olahraga profesional. Kemudian yang kedua, diamati secara langsung oleh pelatih asing. Dan yang ketiga, menunjukkan dampak budaya jam karet pada level profesional. Bisa di next. Lalu, mengapa sih karakteristik ini masih bertahan bahkan di lingkungan profesional? Next slide. Jadi, karakteristik jam karet masih bertahan di lingkungan profesional Indonesia karena beberapa faktor utama yang saling terkait. Yang pertama, akar budaya filosofi, yaitu alon-alon waton kelakon. Itu dalam bahasa Jawa. Dan konsep waktu yang fleksibel sudah menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia selama berabad-abad. Hal ini diperkuat oleh sistem sosial yang lebih mengutamakan harmoni daripada ketegasan. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah sistem yang lemah penegakan aturan yang tidak konsisten dan minimnya konsekuensi serius untuk keterlambatan membuat orang merasa aman dengan kebiasaan ini. Ketika pemimpin sendiri sering terlambat, hal ini semakin melegitimasi perilaku tersebut. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah normalisasi jam karet yang telah menjadi perilaku yang dinormalisasi atau semua orang melakukannya. Jadi tidak apa-apa. Seperti itu biasanya. Jadi ketika seseorang masuk ke lingkungan kerja baru, mereka cenderung mengikuti budaya yang sudah ada dan menciptakan siklus yang terus berulang. Next slide. Mohon maaf, ternyata ada yang terakhir adalah faktor eksternal dari masalah infrastruktur itu sendiri seperti kemacetan dan juga transportasi publik yang belum optimal sering dijadikan pembenaran. Meskipun sebenarnya jam karet itu sendiri sudah jauh ada sebelumnya. Next slide. Kemudian akibat yang muncul
Jika masalah ini tidak mendapatkan solusi adalah yang pertama, dampak pada prestasi olahraga itu dapat menurunnya kualitas latihan, kemudian terhambatnya program pengembangan tim, kesulitan dalam mencapai standar internasional. Kemudian untuk dampak pada profesionalismenya itu dapat menjadikan citra buruk sepak bola Indonesia, kesulitan dalam menarik pelatih atau pemain berkualitas, serta hambatan dalam kerjasama internasional. Kemudian dampak pada budaya tim itu sendiri adalah yang pertama, menurunnya disiplin pemain, kemudian konflik internal antara staf lokal dan asing, dan juga resistensinya terhambat seperti itu. Next slide. Nah, untuk tawaran solusi untuk mengatasi permasalahan jam karet di lingkungan profesional, diperlukan pendekatan solusi bertahap yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, langkah yang harus segera diambil adalah penerapan sistem yang ketat dan tegas. Hal ini dimulai dengan implementasi sistem presensi digital yang dapat memantau ketepatan waktu secara akurat. Kemudian keterlambatan harus diikuti dengan sanksi yang jelas dan diterapkan tanpa pengecualian, berlaku untuk semua level. Bersamaan dengan hal itu, perlu diadakan workshop dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya profesionalisme dan disiplin waktu. Kemudian untuk solusi jangka menengah atau memasuki tahap menengah, fokus akan diarahkan pada pengembangan kapasitas dan standar yang lebih tinggi. Program mentoring oleh pelatih atau profesional asing dapat membawa perspektif baru dan standar internasional. Studi banding ke klub atau organisasi luar negeri memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana profesionalisme diterapkan di level global. Semua ini harus diikuti dengan pembentukan standar operasional yang ketat dan juga terukur. Untuk perubahan jangka panjangnya, diperlukan transformasi budaya yang menyeluruh. Hal ini dimulai dari program pembinaan usia muda yang menanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini. Nah, ketiga tahapan solusi ini kemudian dapat dijalankan secara berkesinambungan dan juga konsisten dengan komitmen penuh dari semua pihak terkait. Keberhasilan implementasi solusi ini akan mencapai perubahan yang fundamental dalam cara pandang dan perilaku terhadap ketepatan waktu di lingkungan profesional Indonesia. Next slide. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa karakteristik jam karet masih mengakar di Indonesia, bahkan di level profesional. Namun, dengan adanya perspektif baru dari pelatih asing, hal ini bisa menjadi momentum untuk perubahan. Transformasi karakteristik ini memerlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari manajemen, pelatih, hingga pemain untuk mencapainya. Next slide. Adapun dalam penyusunan materi, berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan? Saya silahkan.
Baik, boleh ditampung terlebih dahulu. Mohon izin moderator, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain jika ingin bertanya, saya mau menjawab pertanyaan dari Wardah. Baik, tadi kan pertanyaannya, eee, sanksi yang lebih tegas yang sekiranya cocok untuk orang yang misal, hari ini terlambat, kemudian di hari-hari berikutnya mereka akan, mengulangi lagi. Ini tadi kan kita bahasnya tentang konsep, profesi sebagai pesepak bola, seseorang yang berproses di bidang olahraga ya. Jadi mungkin untuk dari pendapat saya sendiri, itu bisa, bentuk konsekuensinya itu, dalam bentuk yang finansial. Seperti yang pertama, eee, bisa dalam bentuk potongan gaji. Jadi gaji yang mereka terima untuk setiap mungkin, jikalau pemberian gajinya itu sebulan sekali, mungkin nanti dipotong gaji tersebut atau untuk yang lebih efektifnya lagi, bisa juga saat pembagian gaji tersebut, orang yang melanggar itu, dikenakan penahanan gajinya. Jadi sebagian gaji ditahan, baru diberikan jika tidak ada pelanggaran dalam periode tertentu. Nah, hal itu mungkin dapat menjadikan pelanggar tersebut akan, "Oh, nantinya mereka tidak akan mengulangi kesalahan lagi," seperti itu. Apakah dapat diterima, Wardah, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan lagi? Iya, betul. Misal 50, ya bagaimana? Eee, Misal gajinya itu kan, 50% ditahan terlebih dahulu. Nah, eee, kita pantau atau dianalisis untuk beberapa bulan ke depan, apakah, si pelanggar ini tetap melakukan pelanggaran yang sama. Nah, jika tidak, maka akan dikembalikan. Namun, jika dalam kurun periode tersebut ia masih melakukan pelanggaran, maka gajinya akan tetap ditahan dan juga begitu dan seterusnya, maksudnya untuk, bulan berikutnya akan dilakukan penahanan gaji juga, seperti itu. Gimana tadi diejek? Kalau orang yang punya pemikiran yang seperti itu, mungkin kalau dari pendapat saya pribadi, di-cut off atau
eee, gimana ya, secara efisiensi juga di dalam sebuah profesi, lingkungan seperti itu kan juga termasuk lingkungan yang negatif atau tidak sehat. Nah, dapat berdampak, ke orang-orang yang lainnya. Jadi, kalau menurut saya sendiri, kalau orang tersebut dalam kurun waktu tersebut masih punya pemikiran dan tidak ada itikat baik untuk merubah pemikirannya, maka menurut saya bisa langsung dikeluarkan. Kalau tidak, yang pertama bisa dilakukan poin terlebih dahulu atau SP biasanya. Nah, jika masih tetap, maka mau tidak mau dikeluarkan saja, seperti itu. Karena hal itu sangat mengganggu di kondisi lingkungan sekitarnya juga. Nanti takutnya orang-orang yang lain terbawa arus pemikirannya, seperti itu. Terima kasih kembali. Baik, mohon izin saya menutup ya. Terima kasih kepada teman-teman. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya yang belibet dan juga kurang dimengerti, mohon dimaafkan juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.